Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA 1, 2, 3. Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis koloid yang pada pekan lalu Ibu hanya sekedar aja ya menjelaskannya, belum terlalu detail. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk koloid ya, jadi banyak jenisnya ya. Nah, kalian harus ingat dulu apa itu medium terdispersi. Medium terdispersi atau zat terdispersi adalah zat yang terlarut. Berarti ibaratnya nih yang jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan medium pendispersi adalah si pelarutnya ya. Jadi yang jumlahnya kita lihat lebih banyak. Maka kalau kita amati langsung misalkan untuk jenis koloid itu contoh-contohnya itu sesuai dengan wujud zatnya sesuai dengan medium pendispersinya gitu. Nah, contoh nih untuk yang pertama padat dalam cair ya. Jika zat terlarutnya atau zat terdispersinya padat dalam medium pendispersinya cair ya, jadi padat dalam mediumnya cair, itu dalam kategori namanya adalah sol ya, namanya sol. Nah, itu jika padat terdispersi dalam medium padat ya, itu adalah sol padat. Nah, contohnya di sini ada perunggu. Perunggu itu kalian tahu adalah campuran dari beberapa logam. Kemudian cat itu adalah suatu wujudnya cair kita lihat, tapi di dalamnya terdispersi zat padat ya yang memberikan warna pada cat tersebut. Oke. Kemudian kita lihat zat terdispersinya cair ya. Kalau zat terdispersinya cair, berarti zat yang jumlahnya lebih sedikit wujudnya cair didispersikan dalam media padat ya yang kita amati terlihatnya wujudnya padatan. Contoh memiliki nama adalah emosi padat. Ya. Sedangkan kalau cair dalam cair adalah emosi saja ya. Nah, contoh nih emosi. Contohnya adalah susu. Susu itu kalau kita amati dengan mikroskop, kita bisa lihat perbedaannya di dalam cair itu ada cairan yang tersebar merata, yang mana tidak menyatu dengan medium pendispersinya. Yaitu adalah gelembung-gelembung minyak ya yang terdapat di dalam susu. Yang mana ini tersebar merata. Ya, jadi kita bisa kategorikan wujudnya cair dalam medium cair. Oke. Kemudian jika zat terdispersinya gas ya akan ada dua istilah nama juga ya. Jika gas dalam cair maka dia memiliki nama buih ya atau busa sama aja. Sedangkan kalau gasnya didispersikan dalam medium padat maka namanya adalah buih padat atau busa padat bisa sama aja. Oke. Nah, di sini contohnya adalah busa atau buih. Kalian pernah lihat kan ya, busa itu wujudnya kita lihat adalah suatu cairan ya, tapi di dalam cairan itu terdapat gelembung gas yang terjebak di dalamnya yang tersebar merata dan juga bisa juga buih itu atau gas itu terdispersi dalam medium padat. Ya, contohnya adalah kerupuk, batu apung. Di dalam medium pendispersi yang padat itu, kita kalau amati dengan mikroskop bisa terlihat mana buih-buihnya atau gelembung-gelembung gasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang medium pendispersi gas itu memiliki istilah nama aerosol ya. Jika zat yang terdispersi adalah cair. Tapi kalau yang terdispersi adalah padatan, ya contoh nih, padat dalam gas, maka namanya aerosol padat. Ya, ini ada 8 jenis koloid yang kalian harus pelajari. Bagaimana dengan gas dalam gas? Nah, gas dalam gas termasuk larutan, ya, campuran homogen, sehingga tidak dikategorikan koloid. Karena kita nggak bisa melihat perbedaan gitu. Ketika tercampur ada gas nitrogen, gas oksigen di udara, itu tercampur merata dan dalam skala molekuler ya, jadi tidak termasuk koloid. Sedangkan koloid itu yang dari ukuran partikelnya lebih besar daripada larutan. Ya, ini contoh-contoh yang termasuk dispersi dan medium pendispersi yang harus kalian pelajari ya. Nah, di luar ini masih banyak lagi contoh-contoh jenis koloid. Oke, selanjutnya di video ini Bu akan membahas tentang
sifat-sifat koloid ya. Mungkin nanti akan menjadi 2 video. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja ya. Sifat koloid yang pertama dari berbagai jenis koloid yang ada ya, salah satu sifat koloid yang dapat teramati yaitu adalah efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya. Jadi yang dihamburkan ini cahaya ya. Siapa yang menghamburkan? Yang menghamburkan adalah partikel koloid yang ada dalam suatu campuran tadi ya. Sehingga terlihat lintasan cahaya. Nah, contoh kalau lihat di ilustrasi ada larutan, koloid, dan suspensi. Ketika cahaya atau sinar melewati larutan, itu dari samping kita tidak bisa melihat berkas cahaya yang lewat. Ya, karena cahaya itu lurus-lurus aja langsung. Tidak dipantulkan dari zat terlarutnya. Beda dengan koloid dan suspensi. Di situ ada seberkas cahaya ya yang muncul ini kayak putih-putihnya gitu, yang menandakan adanya pantulan antara cahaya dengan partikel yang terlarut di dalamnya. Nah, apalagi suspensi, terlihat jelas di mana ada partikel terlarut di dalamnya. Gitu. Jadi sifat koloid yang pertama adalah partikel koloid itu dapat menghamburkan cahaya. Ya. Oke, itu. Nah, contoh penerapan efek tindal, ya, mohon maaf ini typo, yaitu adalah sorot lampu mobil ketika berkabut. Ya, kalau kalian bayangin, ya, kalian bisa lihat di film-film ataupun di pengamatan langsung bahwa mobil itu kalau di malam yang berkabut, sorot lampunya itu akan mengenai kabutnya dan kabutnya itu akan terlihat berkas cahayanya, gitu. Ya, atau sorot lampu proyektor film, ya, yang diberi asap. Jadi asapnya itu kalau disenari cahaya proyektor akan ada berkasnya yang berwarna putih ya, yang memperjelas bahwa itu ada partikel koloid di dalamnya. Oke. Nah, ini gambarannya untuk efek tindal. Tadi ya, jadi di sini ada berkas putihnya ini menunjukkan ada partikel koloid yang ditambahkan cahaya. Dan kenapa dia bisa terlihat? Karena cahayanya disebar atau mengalami penyebaran. Oke, lanjut efek kedua yaitu adalah sifat koloid gerak Brown. Gerak Brown atau gerak acak atau gerak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan. Nah, tumbukan itu maknanya sama dengan tabrakan satu sama lain. Tidak seimbang antara partikel terdispersi dengan medium pendispersi. Kan tadi Ibu bilang ya, terdispersi itu si zat terlarutnya yang kecil-kecil ya. Sedangkan medium pendispersi itu adalah si air gitu misalkan, atau padatan juga. Nah, tapi dalam hal ini contohnya adalah yang wujudnya sol ya mungkin ya. Jadi antara partikel satu dengan partikel lainnya itu saling bertumbukan, tak berhenti ya, satu sama lain saling bertumbukan satu sama lain sehingga menyebabkan koloid ini bersifat stabil. Kenapa bisa stabil? Karena ketika dia bertumbukan satu sama lain, gitu ya. Nah, tumbukan itu yang menyebabkan dia terus ada di melayang-melayang gitu ya di dalam sistem. Beda dengan kalau partikelnya diem aja. Nah, apa yang terjadi? Maka akan mengalami gaya gravitasi sehingga partikelnya akan mengendap ke dasar wadah. Nah, ketika udah terjadi pengendapan, itu berarti koloidnya tidak stabil. Nah, tapi kalau koloid yang ada gerak Brown, ada tumbukan antar satu partikel satu dengan lainnya, berarti dia menyebabkan gaya gravitasi tidak terjadi ya, karena terus dia bertumbukan satu sama lain. Nah, lalu dia akan mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak ada yang mengendap. Itu contoh gerak Brown ya. Oke. Nah, sifat koloid yang ketiga ya, yaitu adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan ion atau molekul netral pada permukaan koloid. Nah, contoh ini adalah partikel koloid ya, FeOH3. Di permukaannya ada ion H+ yang menempel di permukaan FeOH3. Ya. Di sini kenapa bisa terserap? Karena berkaitan dengan muatannya. Lalu ini ada koloid yang di permukaannya ada ion S-2 ya. Sehingga di sini dia bersifat koloid bersifat adsorpsi ya. Ya, contoh nih, koloid positif adalah FeOH
3. Di sini tersusun ada ion-ion positif yang menyebabkan koloid tersebut bersifat positif. Ini ada koloid yang bersifat negatif yang menyebabkan koloid ini bersifat negatif. Ya. Nah, ke penerapannya ya, penerapan dari adsorpsi adalah dengan menggunakan adsorpsi ini akan bisa melakukan pemutihan gula pasir, yaitu peranannya dari suatu bahan yang bersifat koloid. Lalu yang kedua adalah penggunaan norit. Ya, kalian mungkin pernah ada yang dengar obat norit itu digunakan untuk menyerap racun. Jadi sakit perutnya bisa hilang. Yaitu proses adsorpsinya itu adalah sifat adsorpsi. Selanjutnya penjernihan air tawas sama ya, air tawas yang atau air kolam renang tuh menggunakan kaporit ya, yaitu dia menggumpalkan kotoran yaitu dengan cara menyerap ion-ion atau pengotornya ke gumpalannya. Itu. Lalu proses pencelupan serat wol ya. Jadi dalam proses pembuatan wol, serat wol itu ada yang dilakukan pewarnaan dengan dicelupin suatu zat pewarna ya sehingga terjadinya adsorpsi. Lalu pencucian dengan sabun. Itu untuk contoh koloid yang ketiga ya, yaitu adalah adsorpsi. Intinya koloid itu bisa bermuatan positif dan negatif, yang mana nantinya dia akan dapat menyerap ion ataupun molekul. Oke, semoga cukup jelas. Nah, selanjutnya ini adalah sifat koloid yang keempat, elektroforesis. Yaitu sifat koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Ya, contohnya dalam suatu wadah seperti ini, ada elektrolit, ada suatu sampel yang dititikkan ya ke dalam elektroforesis, lalu diberi tegangan listrik. Nah, diberi tegangan listrik menyebabkan partikel koloidnya itu bergerak. Ya, partikel koloidnya bergerak. Nah, koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Koloid negatif akan bergerak ke atau anoda ke elektroda positif. Ya, contoh penerapan elektroforesis adalah untuk uji identifikasi DNA dan juga penyaringan debu. Ya, jadi kalau di pabrik ada cerobong asap yang dipasang, di dalamnya ada elektroforesisnya yang prinsipnya dapat memberi tegangan listrik, medan listrik sehingga ketika asap yang keluar dari cerobong asap tadi akan mengalami penggumpalan, mengalami penggumpalan sehingga menyebabkan kotorannya bisa dipisahkan dengan udara. Elektroforesis diberi medan listrik untuk bisa memberikan efek tadi menggumpal sehingga bisa terpisah antara zat terlarutnya atau medium pendispersi dengan zat terdispersi. Oke, untuk video kali ini hanya sampai elektroforesis. Selanjutnya disimak lagi ya video yang terakhir. Insya Allah semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.